Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan diri saya. Nama saya Kalista Laila Zebedia, kelas 12 Broadcasting 1, sekolah di SMK Negeri 7 Surakarta. Saya di sini akan mempresentasikan alamat rumah. Alamat rumah saya membutuhkan Jalan Sekar Jagad 4, RT 5 RW 2, Pajanggalan, Surakarta. Tempat dan tanggal lahir Sukoharjo 7 Desember 2005. Tempat PKL di Dua Nagar Corporation. Saya akan mempresentasikan paparan kemampuan yang saya miliki sebelum PKL. Sebelum melaksanakan PKL, tentunya saya mendapatkan banyak ilmu dari bapak atau ibu guru broadcasting, seperti mempraktekkan kamera, lighting, editing, audio, dan membuat film, membuat variety show, yang nantinya ilmu-ilmu dari bapak atau ibu guru broadcasting akan saya kembangkan kembali dan saya lakukan di tempat PKL saya. Ilmu yang bapak atau ibu guru saya berikan kepada saya lebih memahami pembelajaran editing. Untuk soft skill yang saya miliki, saya mampu mematuhi peraturan sekolah, memprioritaskan tugas-tugas sekolah, menjaga keseimbangan antara belajar dan bermain, bersikap baik, menghargai guru, siswa, karyawan yang ada di sekolah. Yang kedua, ada profil perusahaan. Profil perusahaan merupakan profil perusahaan yang saya tempatkan, merupakan biro perjalanan umroh. Itu tidak hanya usaha wisata dan umroh, yakni juga menjadi biro haji reguler dan plus. Perusahaan yang berdiri pada tahun 2023 itu beralamat Jalan Tantular nomor 5, Songgolangit, Gentan, Kecamatan Bagi, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Di sana saya ditugaskan untuk membuat editing yang membuat iklan umroh, yang nantinya iklan umroh tersebut akan saya upload di sosial media seperti TikTok dan Lemon. Saya mengedit 2 video per hari. Nanti video-video tersebut saya unggah ke Drive, yang nantinya di hari selanjutnya saya upload kembali di aplikasi TikTok dan Lemon. Paparan kemampuan setelah PKL. Setelah melaksanakan 6 bulan PKL, saya jauh lebih mengerti tentang fitur-fitur yang ada di CapCut, seperti menambahkan font, warna, coretan, latar belakang, bayangan, dan tebal miring pada teks. Sesekali saya juga menggunakan stiker agar video jauh lebih menarik. Saya juga mengerti cara kinerja TikTok, naik turunnya views TikTok, mencari materi untuk menarik views, dan memilih footage dan sound yang sesuai dengan materi yang akan saya bawa. Untuk soft skill, karena di lingkungan saya generasinya jauh lebih tua daripada saya, yaitu generasi X, saya banyak mendapatkan pengalaman dari teman-teman saya yang ada di kantor. Saya jauh lebih berpikiran luas, saya jauh lebih bertanggung jawab dan bersikap, waktu dan kedisiplinan dunia kerja, besarnya tanggung jawab kerja, besarnya memegang omongan sesama partner, dan jauh lebih memikirkan apa yang akan saya lakukan di masa depan. Saya bisa memikirkan masa depan saya akan seperti apa, akan melanjutkan di mana. Saya banyak mendapatkan pengalaman di dunia PKL. Keterkaitan mata pelajaran yang dapat dihubungkan dengan PKL. Yang pertama ada bahasa Indonesia. Bahasa yang saya gunakan di sana lebih baik. Setelah melaksanakan PKL, saya mendapatkan bahasa jauh lebih baik, yaitu saya bisa menggunakan bahasa tutur kata yang benar. Saya bisa memilih bagaimana menggunakan bahasa formal dan bahasa yang biasa saja yang saya sering gunakan setiap harinya. Saya bisa memilih mana yang tepat dan tidak tepatnya. Yang kedua ada dalam agama, yaitu agama saya jauh lebih tepat waktu. Saya memprioritaskan sholat. Saya
menggunakan waktu sholat dengan baik, saya tidak mengulur-ngulur sholat. Yang ketiga ada PKN, yaitu menghargai lingkungan, membantu sesama teman, menghargai sesama orang, berempati terhadap orang lain, dan profesional dalam bekerja. Yang selanjutnya ada broadcasting dan perfilman, yaitu keterkaitan selama di PKL, yaitu mempelajari editing. Karena di sekolah berbeda, aplikasinya berbeda dari tempat saya PKL, yang di sekolah menggunakan aplikasi Premiere, yang jika di tempat PKL saya menggunakan aplikasi CapCut. Dengan itu saya lebih menguasai aplikasi CapCut, dan saya mengerti ternyata aplikasi CapCut itu mempermudah bagi editor-editor untuk mengedit video agar lebih cepat waktunya, seperti itu. Refleksi peserta didik. Saya di SMK, alat yang saya gunakan di PKL dan di tempat sekolah itu ternyata berbeda. Jika di SMK saya menggunakan alat editor yang cukup lengkap seperti komputer dan headphone. Namun PKL yang saya tempatkan kurang memadai alat. Di sana saya menggunakan alat handphone dan handset untuk editing yang saya miliki sendiri. Hal tersebut membuat diri saya belajar dengan tidak cukup maksimal. Saya tidak mendapatkan hal-hal baru dan alat-alat baru yang sebelumnya belum pernah saya lakukan. Untuk hambatan, selama 6 bulan saya PKL, hambatan saya yaitu di jam pulang. Karena kurang lebih saya PKL 9 jam dan saya cuma menghasilkan 2 video dalam per hari. Kurang lebih 2 video itu menghasilkan membuang waktu 3 jam, kurang lebih ada sisa 6 jam. Itu menurut saya banyak sisa waktu yang kebuang. Yang selanjutnya ada materi. Jadi saya di tempat PKL saya menggunakan mengembangkan materi sendiri, saya mencari materi sendiri, saya jadi tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi dengan itu saya kurang cukup mengerti hal-hal materi yang benar ataupun yang salah itu. Untuk solusi, karena tadi ada jam sisa yang cukup panjang, nantinya jam sisa itu saya gunakan untuk mencari referensi, mencari materi, mencari sound footage yang ada di aplikasi-aplikasi yang akan saya gunakan, seperti aplikasi YouTube untuk menggunakan sound, memilih sound, dan aplikasi TikTok untuk mencari materi-materi. Saya menggunakan 6 jam, kurang lebih 6 jam itu untuk mencari materi-materi agar jam tidak terasa lama dan bermanfaat. Untuk refleksi sosial, karena di lingkungan PKL saya cukup dekat dengan pembimbing saya, oleh karena itu saya mendapatkan banyak saran dan kritikan. Saya jauh lebih mengerti, pemikiran saya jauh lebih luas, saya akan menjadi wanita seperti apa. Hal tersebut mendorong saya untuk jauh lebih maju dan juga menjadikan saya menjadi wanita yang lebih profesional dalam bersikap dan bekerja. Ini ada beberapa dokumentasi, yaitu yang pertama ada TikToknya Duanaga Travelindo yang saya kembangkan sendiri. Habis itu ada aplikasi Lemon, itu saya juga mengupload 2 video per hari. Ada proses saya editing, ada beranda yang ada di CapCut, beranda hasil video saya, dan nantinya beranda tersebut saya masukkan di aplikasi Drive yang ada di perusahaan Duanaga Travelindo. Harapan setelah lulus, saya berharap memiliki relasi yang lebih luas. Hal ini sangat dibutuhkan untuk berkarir, untuk saya karir nantinya. Semakin percaya diri, kepercayaan diri inilah yang bisa menjadi modal bagus saya saat bekerja nanti. Dan harapan saya setelah lulus dari SMK ini adalah kuliah sambil bekerja. Selain bisa menambahkan pengalaman, saya juga bisa jadi sumber penghasilan. Dengan presentasi ini saya ucapkan terima kasih.
Terima kasih Mbak Kalista. Iya. Sekarang Devi mau tanya, untuk PKLmu itu di dua naga Travelendo ya? Iya. Sebagai editor Iya. konten. Iya. Menurut kamu kendala apa yang paling sulit menjadi editor konten? Untuk kendala saya pribadi, karena saya menggunakan aplikasi yang lebih singkat, lebih mudah, saya di editingnya nggak ada kendala apapun. Namun yang menjadi kendala saya itu di materi. Jadi saya mencari materi sendiri, saya harus mengembangkan materi sendiri, saya harus mencari sound footage sendiri. Jadi hal tersebut tidak bisa mendorong saya lebih maju dalam proses editing gitu. Saya tidak diberi bekal dengan editing ini harus itu. Saya mengembangkan itu sendiri. Mungkin itu sih yang kendalanya di Dua Naga Travelendo. Lalu sebelumnya kan kamu pernah bukan di Travelendo ya? Iya. Di Dua Naga Corporation-nya. Itu menurutmu lebih dapat ilmunya di Travelendo atau yang sebelumnya? Karena di Dua Naga Corporation saya cuma 2 minggu, saya di sana membantu kakak-kakak untuk membuat video konten. Saya juga masih belajar. Mungkin kalau disamakan itu lebih mendapatkan banyak ilmu di Dua Naga Travelendo gitu. Jadi karena di Dua Naga Corporation saya tidak ada banyak tugas, jadi saya tidak bisa mengambil pengalaman dan ilmu-ilmu di sana. Tapi di Dua Naga Travelendo kan kamu menggunakan sendiri, Iya. HP sendiri dan peralatan sendiri kan? Iya. Dan tadi kan kamu bilang kalau secara materi tidak dibimbing. Iya, secara materi mungkin ada dari pembimbing saya itu membantu untuk ini materinya ini ya, namun dikembangkan sendiri. Nah, mungkin di awal-awal bulan itu saya masih bisa untuk mengembangkan materi-materi saya sendiri. Tapi di bulan ke-5 sampai ke bulan ke-6 itu saya disuruh banyak-banyak. Dulu hampir 1 bulan itu suruh menghasilkan 60 video. Jadi saya sama partner saya bingung ini harus mencari materi seperti apa lagi. Sedangkan materi-materi umroh itu hanya itu saja dan sudah saya lakukan, sudah saya kembangkan di awal gitu loh. Jadi di akhir-akhir ini saya bingung gitu. Sedangkan saya harus membuat 60 video dalam 1 bulan. Tapi kamu tanya nggak kesulitan itu? Saya sudah tanya, saya mungkin, Bapak ini gimana ya? Saya dulu sempat bilang, Bapak ini gimana ya? Saya sudah bingung, saya sudah mencari banyak materi tapi sudah saya gunakan. Jadi materi-materi yang akhir-akhir ini sudah habis, saya sudah nggak tahu lagi mau cari materi di mana. Namun pembimbing saya mengatakan kalau nggak apa-apa Mbak, seadanya aja, lebih ya udah yang simpel-simpel aja. Jadi tidak membebankan Mbak sendiri gitu. Namun menurut saya ya saya sebagai editor harus menghasilkan editing yang terbaik. Kalau dalam edit konten, kira-kira yang tersulit apa dalam mengoperasikan? Maksudnya dalam mengedit itu lah. Tidak, karena di aplikasi CapCut ya Bu, jadi lebih singkat itu tidak ada. Mungkin hanya pemilihan font, saya belum bisa memenuhi belum bisa menguasai kayak font yang bagus mana, yang pas yang mana, karena saya juga masih belajar. Sebelumnya saya juga belajar melihat referensi di YouTube, di Instagram, sudah saya pelajari semua, namun kelihatannya masih kurang gitu. Mungkin ya itu sebagai kayak font, transisi, dan tata letaknya sih. Gitu. Lalu pelajaran yang bisa kamu aplikasikan yang dari sekolahan terhadap PKL apa? Menurut saya tidak ada, karena dari sekolah kan menggunakan editingnya kan, karena di SMK kan cuma editor, di sekolah editingnya kan menggunakan aplikasi Premiere, jadi jauh banget bedanya. Jadi tidak bisa mengambil dari
sekolah gitu. Memulai hal baru lah dengan aplikasi CapCut. Sebenarnya ada di editing seperti kamu pemilihan lagu, ya kan? Iya. Pasti kan ditentukan. Tapi karena kan itu kayak umroh Bu, jadi wisata berbeda. Jadi kalau emang sound dan lagu itu mudah menemukan, namun tidak apa ya, kadang tidak cocok, jadi harus mencari lagi gitu. Lalu poin plus yang kamu dapat sama bulan ini? Mungkin dari PKL poin plusnya cuman pengalaman karena dunia kerjanya sih Bu. Jadi kalau poin plusnya, yaitu poin plusnya saya bisa mengetahui semua fitur-fitur yang ada di CapCut, dari mulai teksnya harus gini-gini, pokoknya fitur-fitur yang ada di CapCut saya sekarang sudah tahu. Saya juga menggunakan beberapa aplikasi untuk foto, yaitu aplikasi Canva, tapi saya tidak belajar lama menggunakan aplikasi Canva, jadi saya lebih fokus ke CapCut. Jadi saya sudah mengerti semua tentang yang ada di CapCut, itu aja sih. Kendala paling besar selama PKL apa? Kendala paling besarnya menurut kamu itu paling berat? Ya yang tadi materi itu, karena sulit kan Bu, karena buat saya pribadi sekolah habis itu langsung diterjunkan di perusahaan, tapi saya tidak dibimbing terlebih dahulu. Kalau dulunya di Dwanaga Corporation itu yang di holding itu masih ada Mas Iksan, jadi masih ada yang membantu, Mbak ini fontnya yang benar kayak gini, yang menggunakan font yang lebih formal ya Mbak, terus habis itu menggunakan transisi yang lebih bagus, tata letaknya yang lebih bagus gitu. Jadi setelah saya ditugaskan di Travelindo, saya tidak dibimbing lebih gitu, sedikit lah pembimbingannya, namun saya kurang paham ya. Tadi harapannya apa Mbak Kalisa? Harapan saya menjadi lebih tanggung jawab. Harapan saya juga nantinya akan lebih percaya diri terhadap diri saya, yang nantinya kepercayaan diri itu sangat penting untuk saya di dunia kerja. Saya lebih bertanggung jawab, saya lebih disiplin. Saya juga kedepannya mau kuliah sambil bekerja gitu. Harapan saya. Terima kasih Mbak Kalisa, semoga harapannya terwujud. Amin. Aku setelah ini, tapi masih ada laporan PKL diselesaikan. Iya. Ya, terima kasih untuk presentasinya. Boleh kembalikan. Iya, terima kasih.